Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sri Rezeki Amalia dan saya akan menjawab pertanyaan di UAS mata kuliah Public Relation, yaitu mata kuliah Public Speaking dan Presentasi. Baik, pada soal yang sudah disajikan sudah terdapat beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Saya akan menjelaskan mengenai hal-hal penting yang harus diperhatikan pada aktivitas public speaking dan presentasi. Baik, untuk menjadi seorang public speaking pastinya harus memiliki komunikasi yang baik dan juga tertata. Baik, untuk komunikasi itu sendiri merupakan penyampaian suatu pesan yang memiliki tujuan untuk mengajak seseorang secara persuasif dengan tujuan menyampaikan pesan, ide dan gagasan yang nantinya akan diterima baik dan diserap oleh para audiens ataupun penonton. Baik, saya akan menjelaskan beberapa aspek komunikasi yang harus dimiliki oleh seorang komunikator. Yang pertama ada aspek komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu sendiri merupakan komunikasi yang mencakup atau berupa kata-kata, baik itu secara lisan maupun secara tertulis atau non-lisan. Yang secara lisan artinya ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang, yang artinya kita berbicara secara face to face di hadapan satu orang, dua orang, tiga orang, dan sekelompok orang lainnya. Kemudian komunikasi yang dilakukan secara tertulis yaitu ketika kita menyampaikan pesan, ide atau gagasan yang dilakukan secara tertulis melalui media cetak pastinya yang berupa koran, email, dan lain sebagainya. Kemudian ada aspek komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal yaitu berupa komunikasi dengan kata-kata. Kemudian komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang dilakukan bukan melalui kata-kata. Komunikasi verbal seperti menggunakan gestur badan, gestur tubuh, atau menggunakan seperti gestur mimik wajah, seperti mimik gajah ketika kita tidak mau, kita mengisyaratkan melalui bahasa tubuh yaitu dengan menggeleng-gelengkan kepala. Ketika kita mau atau menginginkan sesuatu dengan mengangguk kepala, dan ketika kita tidak suka atau kita sinis terhadap seorang, pasti kita melihatnya seperti ini, dengan tatapan wajah sinis atau dengan mata yang melotot atau mengercikkan mata atau mengecilkan mata atau memainkan bola mata. Seperti itu melalui mimik wajah atau ekspresi wajah. Kemudian gerakan gestur badan dengan cara melambaikan tangan ketika hendak menyapa seseorang seperti ini dengan isyarat hai, kemudian menunjuk ketika menginginkan atau lain sebagainya menunjuk seseorang, atau menggerakkan jari dengan cara mengisyaratkan aba-aba untuk menghitung seperti 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Kemudian aspek komunikasi artikulasi. Artikulasi adalah hubungan atau cara mengucapkan atau melafalkan simbol atau bunyi bahasa tertentu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Kemudian aspek intonasi. Intonasi itu sendiri merupakan
teknik membidik nada berdasarkan rendah tingginya suatu lafal yang diucapkan, atau beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu tekanan, nada, rendah tingginya, jeda, dan tempo. Untuk artikulasi dan intonasi sendiri dapat dilatih dengan cara melafalkan satu atau beberapa kalimat, kemudian mendengarkan sendiri, dan di situ kita dapat menilai seberapa kita sudah memahami artikulasi dan intonasi. Kemudian aspek mengenai audiens. Arti dari audiens sendiri itu adalah suatu golongan, kelompok, khalayak atau sekelompok orang lainnya yang menjadi target dan sasaran seorang speaker, untuk siapa dia berbicara serta apa yang harus disampaikan. Jadi untuk menjadi seorang speaker kita harus mengenali apa, di mana, dan fungsi dari materi yang akan kita sampaikan, dan kita juga harus mengenali audiens kita itu seperti apa. Seperti itu agar dapat kita sebagai komunikator menyampaikan pesan itu dengan baik dan ditangkap baik pula oleh komunikan, sehingga pesan, ilmu, dan ide gagasan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Kemudian aspek identifikasi situasi. Sebelum kita melakukan public speaking atau kita akan menjadi pembicara, pasti kita harus mengidentifikasi situasi yang ada. Maksud dari identifikasi adalah kita melakukan analisis situasi terlebih dahulu. Analisis situasi ini merupakan pengumpulan data dan merencanakan suatu program yang akan kita jalani bertujuan untuk mendapatkan informasi publik yang terlibat, serta tindakan dan strategi apa saja yang